Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Metro. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Sebelum memutuskan, seorang pemimpin terlebih dahulu memberikan contoh. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Dalam membuat keputusan, seorang pemimpin hendaknya memposisikan dirinya berada pada masalah tersebut. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dalam membuat keputusan, hendaknya mendorong orang lain untuk berkembang dan berkualitas. Bagaimana sih nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap keputusan pasti ada resikonya. Resiko yang berdampak yang paling kecil hendaknya harus dipilih. Nilai keadilan yang bertanggung jawab adalah hal penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Coaching adalah teknik menggali potensi coachee untuk memaksimalkan kinerjanya. Melalui proses coaching ini, pendidik dapat mengembangkan potensinya untuk memutuskan bagaimana cara menyelesaikan hal apa saja yang menjadi kendala di kelas yang tujuannya berpihak pada murid sehingga tercipta ekosistem well-being di sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Ketika seorang guru telah menyadari secara penuh aspek sosial emosionalnya, maka guru tersebut akan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dilema etika. Dan seorang yang telah mempunyai kesadaran penuh akan menganalisa berbagai sudut pandang masalah tersebut sehingga keputusan yang diambil meminimalisir resiko yang terjadi. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dibutuhkan kesadaran diri dan keterampilan sosial emosional untuk mengambil keputusan. Pendidik dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral, yang berarti benar lawan salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar lawan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai guru, kita harus lagi kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar keputusan yang ditetapkan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang pengambil keputusan hendaknya telah memahami 3 prinsip pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil terarah
serta dapat dipertanggungjawabkan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan pasti ada. Salah satunya adalah cara pandang mengatasi suatu masalah berbeda-beda antara orang satu dan lainnya, sehingga terjadi pro kontra dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang harus dipahami seorang pengambil keputusan agar keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan, memuat nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang memerdekakan murid adalah mengelompokkan murid berdasarkan asesmen awal, sehingga model pembelajaran dilakukan sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan kognitif murid. Hal ini membuat murid nyaman karena pembelajaran disesuaikan dengan kondisi murid atau berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dengan memberikan asesmen awal sehingga potensi murid nampak dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru, sehingga potensi murid dapat terasah sejak dini, sehingga kompetensi murid akan muncul sesuai dengan minat dan bakatnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, hendaknya memiliki kemampuan dalam pengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan. Dan untuk memutuskannya, perlu dalam kondisi emosional penuh sehingga dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terdapat 2 kasus, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Terdapat 2 kasus, yaitu dilema etika dan bujukan moral, dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ada hal yang di luar dugaan seperti dalam pengambilan keputusan, tidak harus berdasarkan peraturan, namun dapat juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah? Saat itu saya belum dapat membedakan paradigma apa kasus yang saya alami. Setelah mempelajari modul ini, kasus yang pernah saya alami tersebut merupakan kasus dilema etika berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan yang apa yang terjadi pada acara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat menerapkan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu
dan Anda sebagai seorang pemimpin. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sangat penting bagi individu dapat mengembangkan sikap kepemimpinan, kemudian sebagai pemimpin sendiri dapat membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.